Halo Bapak Ibu, para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi ya. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, apalagi kalau lagi deket-deket jadwal akreditasi. Yap, menyusun deskripsi kinerja. Saya tahu, kadang ini rasanya ribet bikin pusing. Tapi tenang, ada loh cara cerdasnya, biar tugas ini malah jadi ajang buat kita pamerin semua hal keren yang udah sekolah kita capai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya kita menceritakan semua kerja keras, jatuh bangun, dan keberhasilan sekolah kita di kolom isian yang kadang terbatas itu? Gimana caranya mengubah data-data yang kelihatannya kaku jadi sebuah cerita yang bisa bikin asesor bilang, wow, sekolah ini luar biasa. Soalnya ini bukan sekedar ngisi formulir kan? Betul banget. Deskripsi kinerja itu ibarat panggung kita. Disitulah kita bisa menunjukkan semua inovasi, semua usaha, dan yang paling penting, dampak nyata sekolah kita buat murid-murid. Ingat ya, deskripsi yang kuat dan meyakinkan itu bisa jadi penentu loh. Bisa jadi pembeda antara hasil cukup dan predikat unggul. Jadi yuk kita cari tahu caranya. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Ada sebuah kerangka yang sebenarnya simple, tapi efeknya luar biasa. Namanya teknik STAR. Mungkin sebagian dari Bapak atau Ibu udah pernah dengar ya. Tapi hari ini, kita akan bedah tuntas gimana caranya teknik ini bisa jadi senjata andalan buat menyusun deskripsi kinerja yang super efektif. Jadi apa sih teknik STAR itu? Gampangnya gini, STAR itu adalah resep untuk membuat cerita yang runut, jelas, dan yang paling krusial, didukung sama bukti. Jadi kita nggak cuma bilang, oh murid kami aktif kok, tapi kita bisa menyajikan sebuah argumen yang nggak bisa dibantah lagi sama asesor. Keren kan? Nah, ini dia resepnya. STAR itu singkatan dari S, T, A, dan R. Mari kita bedah satu persatu ya. S itu situation. Di sini kita ceritain dulu kondisi awalnya gimana, tantangannya apa. Lalu T untuk task. Dari situasi tadi, apa sih tujuan atau tugas yang mau kita selesaikan? Lanjut ke A untuk action. Nah ini intinya nih, langkah-langkah nyata apa aja yang kita lakukan. Dan terakhir, yang paling ditunggu-tunggu, R untuk result. Hasilnya gimana? Dampaknya apa? 4 langkah ini kalau dirangkai jadi satu, jadilah sebuah cerita yang utuh dan kuat banget. Teori aja nggak cukup dong, setuju? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita akan langsung praktek, membedah contoh nyata pengisian deskripsi kinerja pakai teknik STAR. Kita akan lihat langsung contoh untuk butir-butir di instrumen akreditasi. Kalau udah lihat contohnya pasti langsung kebayang dan lebih gampang buat kita terapin. Yuk kita mulai. Oke, contoh pertama kita ambil dari butir 1. Ini tentang kinerja guru. Spesifiknya soal gimana guru bisa ngasih dukungan emosional dan sosial ke murid-muridnya di kelas. Ini kan penting banget ya dalam proses belajar. Nah, coba kita perhatikan bareng-bareng tabel ini. Kelihatan banget kan alur ceritanya? Di bagian situation, kita lukiskan masalahnya. Sebagian murid cenderung pasif dan takut salah. Jelas kan? Lalu tasnya, guru perlu menciptakan interaksi yang setara. Nah, misinya jelas. Terus apa yang dilakukan? Masuk ke action. Guru merutinkan dialog, ngasih apresiasi, sampai modifikasi RPP. Ini tindakan konkretnya. Dan puncaknya, di bagian result. Keberanian murid meningkat, dan mereka mampu mengejar. Wow, ini hasil yang terukur, runtut, dan sangat meyakinkan. Eits, tunggu dulu. Cerita sebagus apapun harus ada buktinya. Ini poin yang krusial banget. Untuk cerita tadi, apa buktinya? Bisa RPP yang udah dimodifikasi, bisa juga catatan harian atau jurnal guru yang isinya perkembangan sikap murid, bahkan bisa dari hasil karya murid yang nunjukin mereka jadi lebih pede. Nah, dokumen-dokumen inilah yang nanti kita tunjukkan ke asesor pas visitasi. Cerita kita jadi nggak ngawang-ngawang. Oke, kita lanjut ke contoh kedua ya, biar makin kelihatan kalau teknik ini tuh fleksibel banget, bisa dipakai buat berbagai butir. Sekarang kita lihat dari sisi kepemimpinan, yaitu butir 6. Ini tentang gimana kepala sekolah bisa menciptakan layanan belajar yang melibatkan banyak pihak. Polanya sama persis loh. Lihat deh, situationnya visi misi cuma pajangan, orang tua jarang terlibat. Lalu tasnya, kepala sekolah harus bikin visi misi ini hidup dan gandeng mitra. Actionnya, jelas banget, ada sosialisasi, ada pembentukan forum, sampai nyusun rencana kerja tahunan bareng-bareng. Dan resultnya luar biasa, orang tua jadi aktif, visi misi jadi budaya, program sekolah pun jadi relevan. Kelihatan kan, dengan kerangka STAR, cerita yang tadinya kompleks jadi gampang banget dipahami sama asesor. Dan sekali lagi, bukti. Semua klaim tadi harus bisa dibuktikan. Apa aja buktinya? Ya dokumen visi misi itu sendiri, RKT-nya, daftar hadir rapat komite yang nunjukin orang tua datang, sampai MOU atau surat kerjasama dengan pihak luar. Bukti ini mengubah cerita kita dari sekedar katanya menjadi faktanya. Ini yang bikin asesor yakin.
Nah, dari dua contoh tadi, kita bisa ambil kesimpulan ya. Kunci sukses deskripsi kinerja kita itu ada di kemampuan kita untuk bercerita. Bukan sembarang cerita, tapi cerita yang terstruktur dan didukung sama bukti yang kuat. Dan ya, teknik STAR ini adalah alat yang paling pas untuk itu. Coba bayangkan deh, di sekolah kita kan banyak sekali data ya. Ada nilai siswa, hasil supervisi, notulen ratat, dan macam-macam lagi. Nah, teknik STAR ini fungsinya seperti seorang sutradara. Dia membantu kita merangkai potongan-potongan data itu jadi sebuah alur cerita yang hidup dan punya makna. Kita jadi nggak sekedar laporin angka, tapi kita menyajikan sebuah kisah transformasi yang keren di balik angka-angka itu. Saya mau Bapak Ibu ingat kalimat ini baik-baik. Mengisi deskripsi kinerja itu bukan beban administrasi. Coba kita ubah cara pandangnya. Anggap ini kesempatan emas buat kita merayakan dan membagikan kisah-kisah hebat tentang dampak positif yang sudah sekolah kita ciptakan. Ini adalah panggung kita untuk bersinar. Dan sekarang, giliran Bapak Ibu. Setelah kita bedah bareng-bareng kerangka STAR ini, coba deh mulai dipikirkan, inovasi guru yang mana ya yang mau diangkat? Program kepala sekolah mana yang paling berdampak? Kisah sukses luar biasa apa dari sekolah Anda yang sudah siap untuk diceritakan ke seluruh dunia? Ambil pulpennya, buka laptopnya, gunakan kerangka STAR, dan mulailah menulis cerita kemenangan sekolah Anda. Selamat bekerja dan selamat bercerita!